seperti Islah Bahrawi, seperti orang-orang di BPPETU MUI. Ketika Ustadz kita anggota MUI yang kena kasus ini, bukannya mereka menolong, malah memberikan legitimasi. Ini teroris jaringan ini, lu sudah lama. Luar biasa, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimuna man salima muslimuna milisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang selamat muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Ini fitnah-fitnah. Islah Bahrawi itu pernah kena kasus, dia penipuan, pernah dipenjara, jadi ahli memberatkan ustadz kita. Kalau ngomong di media di mana-mana, ngomongnya kemana-mana Islah Bahrawi itu yang namanya menyakiti muslim lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Tadi saya dari dalam ruang sidang memekikkan kalimat takbir, tanda kita tidak ridho ulama kita dizalimi. Tadi di dalam persidangan hakim sudah memulai dengan pandangan kalau ada yang tidak setuju dengan putusan silahkan mengambil upaya hukum, padahal putusan belum dibacakan. Maka sejak awal saya berbisik tadi kepada tim PH1-nya, ini kayaknya mau divonis ini. Dan terbukti pada akhirnya hakim memvonis Ustadz Ahmad Zain An-Najah dengan vonis 3 tahun karena dianggap terbukti menyembunyikan informasi terorisme sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 13C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dan kita belum tahu, ini sedang berlangsung sidang untuk Ustadz Anung Al-Hamad dan nantinya Ustadz Farid Ahmad Obah. Kita juga tidak tahu kenapa proses persidangannya diacak. Kalau sebelumnya itu selalu yang pertama kali dibuka di sidang itu adalah Ustadz Farid Ahmad Obah, baru Ustadz Ahmad Zain An-Najah, baru Ustadz Anung Al-Hamad. Tapi ini diacak, Ustadz Farid ditaruh di belakang. Nah, kita tidak tahu ada apa. Yang jelas untuk Ustadz Ahmad Zain An-Najah divonis 3 tahun. Dan menarik, ini dalam sepanjang sejarah hakim di pengadilan negeri ya, bukan di MK ya. Kalau di MK, hakim MK itu ada dissenting opinion biasa, ada pendapat yang berbeda dari anggota hakim. Tapi ini ada satu hakim, Masya Allah, tadi saya agak reda ya amarah saya karena masih ada satu hakim yang menyampaikan dissenting opinion. Saya jadi teringat hadis Nabi SAW bahwa hakim itu ada 3, 2 di neraka dan 1 di surga. Satu hakim tadi dalam pendapatnya ya menyampaikan dalam pertimbangan bahwa sesungguhnya Ustadz Ahmad Zain An-Najah tidak terbukti menyembunyikan informasi terorisme. Karena apa? Karena dia terlibat di Lasaba, lembaga amal zakat Abdurrahman bin Auf, termasuk di Yayasan Madinah yang bergerak di bidang dakwah. Lasaba untuk mengumpulkan kegiatan amal soleh itu tidak pernah dinyatakan sebagai organisasi yang melanggar hukum, terdaftar di Kemenkumham, ada SK-nya, kegiatannya sah, dan sampai hari ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan lembaga amal zakat Abdurrahman bin Auf itu melanggar hukum atau menyatakan Yayasan Madinah itu sebagai lembaga yang bertentangan dengan hukum. Lantas apa salahnya menjadi penasehat dalam sebuah organisasi atau yayasan dakwah dalam rangka menjalankan amar ma'ruf nahi munkar? Nah, di 2019 ketika beliau diundang di dalam sebuah forum memberikan nasihat, lalu nasihat ini dianggap harusnya dilaporkan kepada Densus karena orang-orang ini katanya mantan JI begitu. Dan kemudian orang-orang ini aktif membentuk Lasaba dan sebagainya. Lalu dengan dasar itu katanya Ustadz kita ini menyembunyikan informasi terkait terorisme, lalu divonis 3 tahun. Gak masuk akal. Kalau memang ini delik pidana, harusnya ya yang ditangkap dan ditahan seluruh panitianya. Yang undang beliau nggak diapa-apain, panitia nggak ada yang dipersoalkan. Kenapa Ustadz ulama yang diundang ceramah dianggap menyembunyikan informasi terorisme? Ini luar biasa. Ini kan jadi benar kata Ustadz Irwan Saifullah, ini benar-benar war on Islam, bukan war on terorisme saja. Sehingga sasaran daripada kasus ini bukan hanya terhadap Ustadz Farid, bukan hanya terhadap Ustadz Anung, bukan hanya terhadap Ustadz Ahmad Zain An-Najah, tapi kepada kita umat Islam. Apa pesannya? Agar kita takut untuk berdakwah, agar jangan lagi kita ceramah.
agar jangan menasihati umat, jangan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab apa? Khawatir nanti diteroriskan seperti Ustadz Farid Ahmad Ubah, Ustadz Anung, dan Ustadz Ahmad Zenan aja. Coba bayangkan, kita mau dakwah cara yang seperti apa lagi? Sampai datang ke istana, diundang ke istana Ustadz Farid. Kecuali dakwahnya itu dakwah yang seperti apa, ini sampai diterima di istana kok masih disebut sebagai teroris gitu loh. Itu jangan-jangan tadi benar kita diminta untuk angkat 3 periode atau tunda pemilu. Nah, baru kemudian kita dianggap ulama yang tidak teroris begitu. Apa seperti itu? Terbuka saja kalau memang seperti itu. Tidak perlu dengan dalih terorisme kemudian menghukum ustadz kita 3 tahun. Saya juga ingin katakan demikian. Terlepas ya vonisnya demikian, sebenarnya ini adalah kemenangan kita. Kemenangan di mana kita tetap berani menyuarakan kebenaran dan melawan kezaliman meskipun yang dihadapi ini rejim yang luar biasa, zolimnya ini luar biasa. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah surut untuk membela ulama kita. Saya bahagia sekali nih. Banyak sekali yang hadir, yang datang membersamai kita. Ini konfirmasi kita tidak ragu, tidak takut nanti dikait-kaitkan terorisme. Karena banyak juga kasus-kasus teroris sebelumnya begitu kena kasangkut teroris, yang lain takut. Nanti jangan-jangan kita dianggap temannya teroris, jangan-jangan ditarik menjadi orang yang dianggap terlibat terorisme. Tetapi di hari ini kita hadir di sini bukan untuk menunjukkan apapun, tapi kita ingin mengkonfirmasi bahwa kita mukmin, muslim, saudara Islam yang kita selalu memberikan pertolongan kepada saudara muslim kita yang lainnya ya. Al-mu'minuna akhul muslim, la yuslimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhdulu. Dan kita tidak pernah menjadi mukmin atau muslim yang justru lisan kita menyakiti saudara kita. Sebenarnya kalau tidak bisa menolong, minimal diam. Dan dalam kasus ini, alhamdulillah kita bukan hanya diam, bukan hanya mendoakan, tapi kita hadir membela ulama-ulama kita. Demikian, billahi sabil haq fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit. Kami para ormas. Bismillahirrahmanirrahim. Biar keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua hadir di sini, ormas-ormas, tokoh masyarakat, dan elemen-elemen yang lainnya, dalam rangka memberikan bantuan atau spot pembelaan kepada ustadz-ustadz kita yang pada saat ini dijolimi, benar-benar dijolimi. Sesuai tadi yang sudah dikatakan, suatu hal yang mustahil untuk dituduhkan kepada ustadz-ustadz kami. Kami tetap siap membela dan selalu mendoakan ustadz-ustadz kita yang sedang dijolimi oleh pemerintah yang jolim ini, yang ingin membatasi dakwah-dakwah para pendakwah, para aktivis yang memang oposisi, yang benar-benar yang mengkritik pemerintah agar supaya pemerintah ini berjalan yang lurus. Tapi apa yang mereka lakukan kepada ustadz-ustadz kita, kepada para ulama kita, selalu dikriminalisasi dan selalu dijolimi. Ini adalah bentuk kejoliman yang benar-benar nyata, yang harus kita lawan, yang harus kita berantas, yang harus kita bantu saudara-saudara kita yang sedang dijolimi, karena muslim adalah sama-sama saudara. Untuk itu kami sekali lagi menghimbau seluruh kepada elemen masyarakat, yuk kita bantu saudara-saudara muslim kita, yuk kita bantu, kita support para pendai kita agar supaya tidak gentar dengan tuduhan-tuduhan, dengan hukuman-hukuman yang diberikan kepada pendakwah kita. Untuk itu kami sekali lagi menghimbau kepada pemerintah agar supaya stop kejoliman kepada ulama kami, stop kejoliman kepada para kiai kami, stop kepada kejoliman kepada para habaib kami, agar supaya negeri ini menjadi negeri badatun thayyibatun walaupun gopur, dan negeri ini jauh dari ajabnya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami sangat-sangat mengharapkan sekali bantuan dari saudara-saudara muslim kami, para ormas, para tokoh masyarakat, mendoakan para ulama kita, para dai kita agar selalu tetap istiqomah di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Islah Bahrawi, seperti orang-orang di BPP, ETU, MUI, ketika ustadz kita anggota MUI yang kena kasus ini, bukannya mereka menolong, malah memberikan legitimasi. Ini teroris jaringan ini, lu mah sudah lama
Luar biasa, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimuna man salima muslimuna milisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang selamat muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Ini fitnah-fitnah. Islah Bahrawi itu pernah kena kasus dia penipuan, pernah dipenjara, jadi ahli memberatkan ustadz kita. Kalau ngomong di media di mana-mana, ngomongnya kemana-mana Islah Bahrawi itu yang namanya menyakiti muslim lainnya.